wa akhwati. Anak-anak Ibu ada yang tidak hadir atau ada yang belum datang? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita dulu pada hari ini ya. Kompetensi dasar kita yaitu menganalisis sistem pernapasan dan mengidentifikasi gangguan sistem pernapasan dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mendefinisikan atau menjelaskan sistem pernapasan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada sistem pernapasan kita. Yang terakhir yaitu menjelaskan fungsi-fungsi organ-organ pernapasan kita. Baiklah, sebelumnya ya, anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu sistem pernapasan? Tidak, Ibu. Jadi nggak ada anak-anak Ibu yang tahu. Sistem pernapasan itu adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan gas, yaitu oksigen yang dihasilkan dari menghirup udara dan karbon dioksida. Baiklah, Ibu di sini akan membagikan menjadi 4 kelompok. Di kelas ini ada berapa orang? 25. Jadi 25 dibagi menjadi 4 kelompok aja. Dari genap. Enam. Ini berapa ini? 6. Ya ini pas lah itu kan. Tapi ini buat nanti. Habis Ibu menjelaskan, nanti Ibu akan mengasihkan soal atau KPD kepada adik sekalian. Setelah itu adik-adik diisi kan, baru dipresentasikan ke depan perwakilan dari satu kelompok. Sekali lagi, Ibu akan menjelaskan materi kita yang pertama itu definisi. Kita tadi sudah dengarkan apa itu definisi sistem pernapasan. Ada yang masih ingat apa definisi pernapasan tadi? Sistem pernapasan. Ada yang tahu? Enggak, Ibu. Tahu? Sistem yang bergerak pada pernapasan dan Menghasilkan? Gas. Iya, gas atau oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita akan menyebutkan apa-apa saja sih anggota sistem pernapasan itu. Ada yang tahu anggotanya? Jantung, iya termasuk paru-paru, tapi dia itu bagian terakhir dari urutannya itu. Ada yang tahu lagi? Trakea. Iya, itu bagian keempat.
Ya, bagian pertama itu bronkus. Ya. Bronkiolus. Baiklah. Yang pertama yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Kemudian kita akan menjelaskan apa sih fungsi-fungsinya itu. Fungsi hidung, apa fungsi hidung? Untuk Kalau fungsi laring, yang menyalurkan udara ke paru-paru. Ya. Yang ketiga yaitu faring. Faring itu berfungsi sebagai saluran saluran udara. Saluran udara. Laring. Menyalurkan udara ke trakea. Yang keempat yaitu trakea. Trakea ini berfungsi sebagai saluran udara menuju ke paru-paru. Trakea ini juga tempat beradanya pita suara kita. Kemudian selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus ini cabang dari trakea yang berfungsi sebagai menyalurkan udara ke paru-paru. Ya, betul. Ya, kemudian selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus ini berfungsi sebagai penyaluran udara ke alveolus. Kemudian alveolus, ada yang tahu fungsi alveolus? Bentar ya, murid ibu. Alhamdulillah, Bu. Ya, yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru ini merupakan, ada yang tahu? Pompa udara dan tempat terjadinya perputaran secara keseluruhan, ya kan? Oke, anak ibu udah tahu kan? Udah dijelaskan juga. Ibu akan berikan tugas. Di sini cuma tersedia 2 soal. Jadi kita ubah jadi 2 kelompok aja ya. Gak apa-apa, kalian perwakilan aja. Diskusi. Ibu tunggu sampai 5 menit. Berapa ya? cantik kamu. Tempatnya buat pertukaran secara keseluruhan. Udah siap semua? Baiklah, perwakilan dari satu kelompok maju ke depan. Dari kelompok 1, maju.
Sistem yang berfungsi mengeluarkan zat sisa. B. Jawabannya B. Sistem yang berfungsi mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 2. Urutan organ pernapasan manusia yang beredar dari luar ke dalam adalah A. Hidung, langsung aja jawabnya apa nih? jawabannya A. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru. 3. Organ pernapasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida adalah C. alveolus. 4. Fungsi hidung dalam sistem pernapasan adalah B. Menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. 5. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang berfungsi untuk C. Menjaga agar saluran pernapasan tidak tertutup. 6. Sistem pernapasan manusia berfungsi untuk mengambil gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. 7. Cabang dari trakea menuju paru-paru disebut jawabannya bronkus. 8. Jelaskan pengertian sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia adalah sistem yang berfungsi mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 9. Sebutkan organ-organ pendukung sistem pernapasan manusia secara runtut. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. 10. Jelaskan fungsi paru-paru dalam sistem pernapasan manusia. Paru-paru adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara keseluruhan. Selanjutnya dari kelompok 2, siapa perwakilannya? Satu. Sistem pernapasan manusia adalah B. Sistem yang berfungsi mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 2. Urutan organ pernapasan manusia yang benar dari luar ke dalam adalah A. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. 3. Organ pernapasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida adalah C. alveolus. 4. Fungsi hidung dalam sistem pernapasan adalah B. Menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. 5. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang berfungsi untuk C. Menjaga agar saluran pernapasan tidak tertutup. 6. Sistem pernapasan manusia berfungsi untuk mengambil gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. 7. Cabang dari trakea yang menuju paru-paru disebut bronkus. 8. Jelaskan pengertian sistem pernapasan manusia adalah sistem yang berfungsi mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 9. Sebutkan organ-organ penyusun sistem pernapasan manusia secara umum. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. 10. Jelaskan fungsi paru-paru dalam sistem pernapasan manusia sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida secara keseluruhan. Baiklah, semua jawaban anak-anak itu benar ya semua. Pintar-pintar banget murid Masya Allah. Bukan berarti semua. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkan dari awal, yaitu definisi sampai tadi fungsi dari sistem pernapasan. Apa tadi definisi sistem pernapasan? Organ yang berfungsi mengeluarkan dan CO2. Urutannya tadi apa aja? Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Kemudian fungsinya tadi
Fungsi hidung itu apa tadi? Mengalir Udara, menghangatkan dan mengendapkan udara sebelum masuk. Yang kedua itu laring. Yang menyalurkan udara ke paru-paru. Ya. Yang ketiga yaitu faring. Faring itu berfungsi sebagai saluran saluran udara. Saluran udara menyalurkan udara ke trakea. Yang keempat yaitu trakea. Trakea ini berfungsi sebagai saluran udara menuju ke paru-paru. Trakea ini juga tempat beradanya pita suara kita. Kemudian selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus ini cabang dari trakea yang berfungsi sebagai menyalurkan udara ke paru-paru. Ya, betul. Ya, kemudian selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus ini berfungsi sebagai penyaluran udara ke alveolus. Alveolus. Kemudian alveolus, ada yang tahu fungsi alveolus? Yang terakhir yaitu paru-paru, pompa udara dan tempat terjadinya perputaran secara keseluruhan. Ya kan? Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini.